Sejarah pengangkatan Paulus sebagai rasul, dan lahirnya agama Kristen, serta pengajaran Kristen di luar Bani Israel. Kontroversi ketika Paulus mengangkat dirinya sebagai rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? 1 Korintus 9:1. Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu, aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. 1 Korintus 9:2. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. 1 Korintus 9:3. Ajaran Kristen muncul di era Paulus. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Kisah Rasul-Rasul 11:25. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu, 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu, untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Rasul-Rasul 11:26. Petrus adalah rasul kepada Bani Israel, sedang Paulus adalah rasul kepada bukan Bani Israel. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2:8. Paulus mengkhianati ajaran Yesus, dengan membatalkan hukum Taurat. Paulus berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat, dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru, di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Efesus 2:15. Untuk melepaskan kutuk hukum Taurat, maka Yesus harus mati di kayu salib, sebagai manusia terkutuk. Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3:13. Paulus mengatakan, bahwa tidak ada kebenaran hukum Taurat, dan di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Galatia 5:4. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat, dan kitab-kitab para nabi. Roma 3:21. Roh, yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8:2. Kesimpulan. Kontroversi pengangkatan Paulus sebagai rasul secara sepihak, dengan membawa ajaran Kristen kepada orang-orang tidak bersunat, yang menunjukkan bahwa ajaran Yesus dan Paulus adalah berbeda, karena Yesus mengatakan, bahwa bagi yang meniadakan salah satu hukum Taurat yang paling kecil saja, dan mengajarkannya, maka tempatnya paling terendah pada kerajaan sorga, apalagi membatalkan keseluruhan hukum Taurat, maka tempatnya pastinya neraka. Yesus berkata, karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Matius 5:19. Uniknya walau sudah dibatalkan dan tidak dipedomani, kitab Taurat masih disematkan dalam Alkitab, dengan berganti nama menjadi Perjanjian Lama.